Masya Allah, tabarakallah. Lihat ya Allah, uhti kita emang. Iya betul. Aman ya? Awal seperti kaget nanti kalian teman-teman. Tapi Bigetron memegang counter index dan juga line up rating sejauh ini karena ya kita tahu ya. Dengan ngebawa Valentina juga yang bisa mengcopy ke arah Netherrealm ya kan. Lalu ada mungkin bisa Chow juga ini copy. Sama Moreno membawa Arlot untuk Ki. Ya, tapi ini benar-benar respect ya, banyak Purify, ada 2 Purify. Oke, Purify akan menjadi jawaban harusnya untuk bisa mengembalikan keadaan. Apakah Bigetron Alpha akan bisa secure upper bracket di match ini atau Aura yang akan menjadi penghalangnya? Jadi sebelum itu MPL Arena mana suaranya? Let's go to the land of down kali ini melihat Bigetron yang satu langkah lagi cuma butuh 1 win. Itu cukup buat mereka untuk bisa mensecure babak upper bracket mereka nantinya. Dan membuat Aura mungkin agak sedikit terpuruk nih nanti di babak klasemen. Memperpanjang win streak, loss streak nantinya ya. Oh iya benar juga, apalagi Aura kan sedang tidak baik-baik saja juga ya dari 2 minggu terakhir ini. Jadi ya tentunya Aura, mereka yang harus cari cara untuk kembali ke performa mereka yang sempat prime di awal season. Tapi Moreno? Ya masih disentuh dulu sih, jadi kita melihat ya tempo yang cukup pelan mungkin ya untuk di awal-awal juga. Ya bisa jadi dikarenakan dari Aura mereka butuh untuk melakukan babysit untuk di area topnya dan ya sedikit melihat dari emblem talent yang sudah terpantau sekarang. Eman dengan Magic berlawan dengan Kabuki, oke. Emblem Assassin, Fatal dan juga Tenacity yang dipergunakan. Tenacity ya? Tenacity. Jadi nyari untuk bisa lebih tebal ya, sedangkan Eman tanpa Tenacity. Iya, ya, Tuki bawa Trill dan juga bawa movement speed juga ya tambahan. Karena memang pengen main rotasi sebenarnya dari Ki ini. Yap, fatal. Wah ini Kabuki betul-betul akan menjadi tulang punggung damage lah ya. Jelas, Mau nggak apalagi- mau harus dijagain. Ya berarti memang mereka juga bisa mengincar untuk late game ya. Yap. Jadi sama-sama memang punya insurance nanti untuk late game. Tergantung seberapa cepat Nathan dari Eman untuk bisa mendapatkan poin killnya. Sebenarnya ini kayak 5-5-nya pemain dari Bigetron Alpha bawa sisi semua ya. Bawa sih. Semuanya jadi kayak sisinya nggak terlalu besar kayak mungkin Minotaur atau apa. Tapi kayak bisa continuous. Yang Iya. pengen aku lihat sih sebenarnya ini kombonya Ki sama Lord GM sih. Oke. Mau apakah memang targeting mereka bakal beda atau memang kayak Lord GM yang buka duluan nanti sama Ki dengan Vengeance. Tapi sepertinya SKL masih coba untuk diganggu. Oke, Petrify kali ini Arans berhasil untuk bisa mendapatkan first blood terhadap Lord JM. Sedangkan di sisi lain turtle-nya di reset. Tidak akan ada keuntungan untuk Bigetron Alpha dan Aura. Berhasil untuk bisa melakukan agresivitas kali ini. Wave Dragon-nya connect menuju ke arah seorang Ki. Dikejar lagi menuju ke arah belakang. Efek tahun membuat dari Ki pun tidak bisa selamat-lama dengan flicker dan dikejar oleh Aran. Kembali dengan Black Dragon Form menuju ke arah belakang. 2 poin kill ditabung oleh Aura. Wow, itu awal yang baik untuk Aura. Setidaknya mereka bisa zoning semua pemain-pemain Bigetron untuk tidak bisa menyentuh ke area. Oh, tapi ternyata satu buah retribution di sound point dari Super Ken dan Yaskiel pun kali ini bakal coba ditabrak. Detonas welcome telah dibuka. Gugun akan menjadi targetnya. Yawi mencoba untuk melakukan dari backing up tapi ternyata tidak bisa karena Super Ken betul-betul super untuk bisa melakukan adanya satu buah aksi balasan dari Bigetron Alpha. Saya tarik ucapan saya. Saya bilang mereka akan menzoning untuk membuat pemain Bigetron tidak bisa menyentuh ke arah objektif. Tapi ternyata Super Ken bilang, tidak semudah itu Cimomo. Iya, Aku adalah karena pemain. Super Ken juga di awal tadi, dia tahu kalau dia nggak bisa langsung head to head untuk mendapatkan objektif. Jadi dia langsung belok dulu, dia ambil orange-nya, tahan di sana dan datang dengan retribution yang on point. Ini Talents Prediction sama semua lagi. Iya, Oke. tapi 3 untuk 21 ya. Kita Dan kan 3 untuk match 21. satu tadi gitu kan. Iya. Wah tumben nih ya, sehati Tumben. nih. Satu season sekali. Iya satu season sekali nih. Kayak begini prediction satu season sekali juga Ya, nih. jarang-jarang loh. Dan Biasanya kan ada satu yang kontras ya. bener, tapi audience prediction juga kayaknya mirip sama Thailand prediction sih. Dimana Bigetron masih cukup mengungguli ya. Dari prediksi dari para super fans juga 68%. Berbanding dengan 32% by Samsung Galaxy S24 series. Tapi ya inilah tipikal Bigetron meskipun mereka kalah di 2 di awal. Yep. Tapi objektifnya mereka bisa pegang. Ya. Mereka masih bisa pegang kontrol dari team fight-nya. Bahkan mereka balikin 2 pemain yang tadi awalnya hilang duluan. Yap, Oke. Wave Dragon kali ini kembali melakukan adanya satu lagi pick of power.
Sehingga Ki yang menjadi korban dan ini adalah makanan untuk Kabuki yang sudah selesai dengan Hush Cloud. Ya, tapi dibutuhkan 1, 2, 3, 4 tadi ya. 4 player dari Aura untuk bisa menumbangkan 1 pemain. Yap. Dan itu pun dengan setup dari Yawi juga. Dan sekarang tanpa Way of the Dragon, Super Ken ini akan mencoba untuk dapetin dulu mungkin nanti level ke-8 untuk nge-backupin Valentinanya untuk bisa cepat clear lane. Baru nanti mereka akan setup mudah untuk di turtle yang kedua. Ya, plus kan Aewi juga bawa conclusive blast ya. Jadi at least harus main metode pick off agresif di awal. Sementara, Aran coba untuk menyiksa Lord JM di area bawah. Moreno? Moreno masih ada Arcane Shade. Masih bisa untuk kabur terlebih dahulu. Sedangkan di sisi lain ada DPS yang cukup tinggi dari Eman. Membantu Super Ken untuk langsung mengeksekusi terhadap turtle-nya. Namun Black Dragon Form sudah mulai kembali melakukan zoning out. Namun kembali dipukul mundur saja Arannya balik arah putar jalan. Ya karena Bigetron juga mereka nggak mau terlalu untuk memaksakan team fight bersama dengan Aran tadi. Tapi Kabuki Oh my god, Kabuki yang harus hilang di tangan Ki. Dengan satu buah pergerakan yang begitu agresif dan bahkan flickernya pun tidak dikeluarkan tanpa backup. Kabuki harus hilang. Oh ini harus reset secepatnya sih dari Aura. Kayaknya komunikasinya juga agak sedikit. Aku nggak tahu gimana caranya Kabuki. Bisa diculik tapi Yawi? Kembali Wave Dragon kali ini. Mencoba untuk langsung saja memberikan adanya satu lagi pergerakan. Tapi lihat bagaimana. Ki-nya pun masih bisa bertahan. Entropi sudah mulai diaktifkan di Heskiel. Bakal coba untuk kembali diberikan damage balasan oleh Emannya. Gugun mencoba untuk memegang. Dihindari dengan cukup baik. Pressure Rod dan Vengeance masuk ke tubuh dari Gugun. Pressure Rod-nya pun tidak mengenai tubuh dari Ki. Itu solid ya yang aku bilang kayak Ki punya Arlot itu the next level loh. Beda banget cara permainannya. Ya, nice timing juga tadi ya untuk ngedodge damage dari Appraisal Rod. Meskipun kayak ujung-ujungnya tadi Final Smash-nya sebut agak miss, but it's okay. Karena dia buying time buat Eman juga supaya Emannya nggak ke pick off sama pemain-pemain dari Aura. Dan waktu tadi juga di atas kan dia lumayan kedorong-dorong ya. Namun ya berkat adanya Ki juga tadi yang creating space. Super Ken terlihat sudah mulai ngumpulin item-itemnya, sudah mulai masuk lagi ke jungle lawan, sudah mulai ngambil creeps. Dan setup dari Bigetron Alpha pelan dan pasti mereka menguasai map yang dimiliki oleh Aura. Menurut aku itu cukup mahal karena Yawi udah buka The Wave Dragon kan tadi. Dan Emannya juga nggak tumbang, Ki-nya juga nggak tumbang. So buying time yang cukup lama, terutama untuk mungkin di landing bawahnya juga ya. Yang dimana sempat dipegang juga oleh Lord JM. Tapi kali ini lihat Trio Mid sudah mulai berjalan. Ini Bigetron Alpha kayak slow but deadly gitu loh. Iya. Kayak pelan-pelan tapi ternyata dominasi juga dari kontrol objektifnya. Lebih rapi sih aku bisa ngeliatnya. Tapi kali ini Yawi kembali mencoba untuk melakukan inisiasi namun dipukul mundur kembali oleh pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Super Ken kembali memegang kontrol terhadap turtle-nya. Ki mencoba melakukan zoning out. Tapi Aran is coming dengan Black Dragon Form-nya. Tapi di sisi lain ada yang tertangkap yaitu Ki. Dengan The Way of Dragon-nya pula dari dalam dibalas dengan dari dalam mencoba untuk langsung saja membawa fight yang menjadi lebih jangka panjang lagi. Tapi lihat bagaimana Yawinya pun menghilang. Arannya pun mencoba untuk dikejar. Dan bahkan kali ini 3 pemain dari Aura yang harus meregang nyawa. Dengan adanya Ki yang hanya menjadi pertukaran. Itu thanks to penalty zone-nya Lord JM sih. Lea loncat penalty zone kena 3, Emannya langsung buka entropy ke bawah. Iya dan sebenarnya timing juga bagaimana metode team fight mereka tarik ulur kiting. Dan Moreno. Efek terrifying. Dengan damage yang cukup besar juga membuat Yeskiel harus menghilang. Ya itu dengan pasif yang akhirnya ke-trigger lagi juga. Iya, ya memang pasifnya oke ya. Wave Dragon, Purify masih bisa dihindari juga. Tapi lihat bagaimana entropy. Emannya tidak terselamatkan dengan splash damage yang disumbangkan oleh Kabuki. Tapi Gugun tidak terselamatkan dengan Eki yang ada di lini paling depan. Yawi mencoba untuk memberikan adanya satu buah jet kundo. Yeskiel dikejar. Tapi dengan adanya satu pemain saja yang hilang yaitu Eman, Aura memilih untuk mundur. Wow, ini pemain-pemain dari Bigetron meskipun mereka kehilangan Eman ya, tapi at least masih ada trade yang didapatkan dari Bigetron. ya, karena mereka menukarkan gold lane juga dengan jungler kan sama-sama mahal. Di mana junglernya nanti levelnya jelas akan lebih unggul jauh untuk Super Ken. Super Ken. Ya, bakal masuk ke level 12 loh berbanding dengan level 10 Gugun mungkin Plus ke depan. dia udah dapetin 1 point kill dan juga 5 assist kan. Berbeda dengan Gugun yang mungkin bisa dibilang agak sedikit tertahan di sini. Dan 2 level sudah mulai terlihat perbedaannya dibandingkan dari kedua jungler. Iya, dan ini cukup berbahaya sih. Apalagi ya kita tahu lah perbedaan Power of dari Retribution juga. ya ada Power of Retribution yang battle-battle di area Lord nanti yang sekiranya kalau memang bisa dipegang langsung oleh Bigetron Alpha, mereka bisa dapetin Lord yang pertama juga. Tapi ini selalu ada bayaran-bayaran terus loh. Dan bayarannya nggak jadi
yang adil gitu loh. Bigetron Alpha kehilangan Eman. Iya. Tapi mereka dapetin turret, dapetin apapun itu dan wow udah ditanting sedikit. Kelas. Iya, masalahnya juga sekarang agak sulit karena Yawi masih menyentuh level 9 berbeda sama Moreno itu level. Iya. Jadi dari segi item defense ini bakal sulit juga dari Yawi sendiri. Kita belum lihat apakah memang ada magical defense juga yang didapatkan sama Yawi, tapi retrieve. Oke, ternyata masih bisa diamankan pula. Detonas welcome sudah mulai langsung saja menelan keberadaan seorang Gugun. Damage per second yang tidak bisa lagi dibendung di mana Eman. Cukup free dari belakang dan final slash yang connect karena dua sekali di mana Aran yang pun tidak terselamatkan di belakang Kabuki. Mencoba bertahan sekuat tenaga di depan tapi tidak bisa lebih lama lagi dari YHSKL. Masih bisa bertahan dan bahkan membuat dari Moreno pun berhasil dihilangkan. Wah itu Moreno bener-bener gila banget sih. Dia pede banget dari segi magical damage yang dia miliki. Tapi sayangnya terlalu masuk ke dalam dan sampai sedikit terkena tadi ya damage turret ya. Yes, tapi ya kita melihat bagaimana Bigetron Alpha, mereka langsung menang tim fight-nya juga. Dan lagi-lagi ya, setiap kali menang tim fight dapat total 1, dapat objektif seperti buff. Ini lagi nih, Lord didapetin, purple buff bisa jadi mereka bisa coba untuk kontes kalau memang masih healthy ya buat Super Ken-nya. Tapi masih akan ditinggal dulu. Sementara untuk objektif Lord akhirnya jatuh ke tangan Bigetron Alpha. Konsil? Konsil ternyata Super Ken ketahuan posisinya. Masih bisa mundur bahkan Super Ken. Masih bisa selamat. Aku nggak ngerti kenapa dia bisa selamat dari Konsil. Yawi yang dimana itu, Yawi tinggal the way of dragon loh. Dia Detona tadi kan. Ya, Iya sih, jadi tapi immune juga. astaga Super Ken. Emang pemain yang begitu luar biasa. Dan kalau kita ngeliat dari segi item nih kok. Ya, ini item yang dimana magic damage sudah sangat-sangat luar biasa untuk Bigetron Alpha ya. Lihat Yawi. Yap, bakal ada 2 Holy Crystal nanti di tangan Valentina dan juga Nathan. Wah iya. Wah iya. Ini bakal bahaya nih. 185 magic power tambahan itu yang bahkan kayaknya Radiant Armor juga nggak nahan nggak sih? Iya, itu bakal bisa ditembus ya, apalagi kalau memang nanti ada defense glaive mungkin ya. Makanya tadi aku sebut-sebut ya Yawi kayaknya masih butuh beberapa item defense. Tapi apakah waktunya ketarik. cukup? Oke, Gugun kali ini masih mencoba untuk berada di lini paling depan. Emannya sudah mulai ditarget tapi Yawi yang justru sudah berhasil untuk dihilangkan. Gugunnya pun terjebak. Gak bisa kemana-mana lagi. Dengan Black Dragon Form kembali mengudara dari Aran. Mencoba melakukan zoning out namun tidak bisa lebih lama karena dengan ada Netherrealm yang diaktifkan oleh Moreno. Membuat fight jangka panjang masih bisa dijawab oleh Bigetron Alpha. Hanya Lord JM saja yang tumbang, tapi sejauh ini masih cukup worth it karena lihat Super Minion bergerak masuk ke area base. Oke, apakah ini akan menjadi satu end? ditabrak. Tapi ada final slash yang ternyata masih belum berhasil untuk mengenai pemain-pemain dari Aura. Arannya bakal coba untuk dikejar, tapi Yeskia tidak terselamatkan kembali. Kabuki dengan satu buah pergerakannya tidak bisa membuat Aura bertahan lebih lama dan Bigetron Alpha kembali menunjukkan alfanya dan 1 poin di game yang pertama. Wah ini dominasi yang gila banget sih dari Bigetron Alpha. Lagi-lagi Eman yang terus-terusan di target habis-habisan sama Yawi pun nggak bisa jadi poin kemenangan untuk Aura Bigetron. Ini kembali game cepat Om. Yes, lagi-lagi ya mereka menciptakan ya hal yang sama. Ini adalah daily life untuk Bigetron Alpha. A day in my life sebagai Bigetron Alpha. Ya mereka menang satu turtle saja yang didapatkan oleh Bigetron Alpha. Impact-nya itu kemana-mana langsung tadi. Itu snowballingnya dari semenjak turtle pertama. Turtle pertama tadi. Tapi aku bingung loh kayak selalu Yawi bisa dapetin inilah inisiasi lah Iya. ya. Tapi kan memang follow up-nya kan gak cukup pertama. Betul. Damage-nya belum sih menurut Iya kan aku. late game banget kan Kabuki. Iya. Tapi masalahnya kayak Bigetron Alpha punya kalkulasi, ayo kita tabrak, ayo kita dapetin objektif. Keputusan mahal. Karena Emannya free banget juga sih farmingannya di area laningnya sendiri. Tapi nggak bisa bilang Eman free juga ya. Karena yang lainnya. Moreno juga Nah, tau. Damage-nya tuh. Moreno-nya itu sakit banget. Itu Valentinanya dia. Timing ngambil, decision buat ngambil siapa nih ultimate-nya, siapa yang diambil dulu. Netherrealm kah? Atau bahkan Black Dragon Form juga tadi diambil Iya. sama dia. Gila ya. Bigetron menurut aku ini team fight-nya udah terlalu sempurna sih.